Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawala amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Para ikhwan sekalian, para mahasantri Ma'had Ilmi kelas 1 yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan mengharap taufik dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, marilah kita lanjutkan belajar bersama kita membaca dan mempelajari sebuah buku yang berjudul Nubdah fil Aqidah al-Islamiyah atau Syarah Ushul Iman, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Taib ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita masih mempelajari tentang ad-dinu al-islamiyu. Kemarin kita sudah mempelajari yakni tentang keistimewaan dari agama Islam. Sekarang kita lanjutkan. Qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala, wa dinul islamiyu huwa dinul haqqi alladzi dominallahu ta'ala liman tamassaka bihi haqqat tamasuki an yansurahu wa yudhirahu ala man siwahu. Qala Allah ta'ala, walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Wa dinul islamiyu, dan agama Islam itu adalah huwa dinul haqqi, dia adalah satu-satunya agama yang hak, yang paling benar. Alladzi, yang mana dominallahu ta'ala, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan jaminan atau menjamin liman, bagi siapa saja, tamassaka bihi, yang berpegang teguh dengannya, dengan agama Islam itu, haqqa tamasuki, dengan sebenar-benarnya dia berpegang teguh, ayyan surahu. Ini jaminan Allah Subhanahu wa taala yang pertama. Ayyan surahu. Allah Subhanahu wa taala niscaya akan menolongnya. Yang kedua, wa yudhirahu ala man siwahu. Yang kedua akan yudhiro, secara makna adalah menampakkan. Adhara yudhiru, maksudnya apa? Ya sama, memenangkan. Karena apa? Menampakkan di permukaan, di atas agama-agama yang selainnya. Berarti apa? Agama yang lainnya kan tenggelam. Qala Allah Ta'ala, ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat As-Saff ayat 9. Di situ surat apa, Pak? Sama? As-Saff ayat 9. Baik. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah mengutus rasulnya, Nabi kita Muhammad SAW, bil huda, dengan membawa petunjuk, wa dinil haq, dan agama yang benar.
Liyudhhirahu 'ala dini kullih. Ya, supaya Allah Subhanahu wa taala memenangkan agama yang hak tersebut alat dini kulli, atas atau di atas seluruh agama semuanya. Walau karihal musyrikun, meskipun orang-orang musyrik ya membencinya. Ya. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, ini adalah janji. Ya, janjinya Allah Subhanahu wa taala, zat yang tidak pernah mengingkari janji. Bagi barang siapa yang berpegang teguh dengan agama Islam dengan sebenar-benarnya, Allah Subhanahu wa taala akan menolongnya. Akan memenangkan agama Islam di atas seluruh agama semuanya dengan syarat berpegang teguh dengan agama Islam dengan sebenar-benarnya. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat An-Nur ayat 55, wa qala ta'ala wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafal ladzina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahumul ladzi irtadalahum wa la yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna ya'budunani la yusrikuna bihi syai'a wa man kafara ba'da dzalika fa ulaika humul fasikun. Wa'adallahu alladhina amanu minkum, Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan bagi orang-orang yang beriman di antara kalian, wa amilus shalihat, dan beramal soleh. Ini sebagaimana ya semakna dengan ayat di atas tadi, karena mari diterangkan oleh para ulama bil huda, maksudnya apa? Bil ilmi. Ya, wadil haq itu dengan apa? Amal soleh. Allah Subhanahu wa taala berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang beramal soleh. Di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan 3 macam janji. Janji yang pertama, la yastakhlifannahum fil ardi. Sungguh-sungguh benar-benar ya Dia Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan mereka sebagai khalifah, sebagai pemimpin di muka bumi. Kama stakhlafal ladzina min qablihim. Sebagaimana Allah telah menjadikan orang-orang sebelum mereka khalifah di muka bumi juga. Ya, orang-orang yang beriman maksudnya. Ya. Ini yang pertama. Ini janjinya Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Yang pertama, Allah akan menjadikan mereka sebagai khalifah di muka bumi. Janji yang kedua, wala yumakkinanna lahum dinahumul ladzi irtadalahum. Sungguh-sungguh benar-benar ya, Dia Allah Subhanahu wa taala akan mengokohkan bagi mereka agama mereka yang mana Allah Subhanahu wa taala ridho bagi mereka.
Kemudian yang ketiga, wala yubadilannahum mim ba'di khaufin amna. Yang ketiga, niscaya benar-benar Dia Allah Subhanahu wa taala akan menggantikan bagi mereka, akan menggantikan ketakutan mereka dengan keamanan, rasa aman, aman sentosa. Ya'budunani la yusyrikuna bi syai'an. Ini sifatnya, sifat orang-orang yang beriman dan beramal soleh itu apa? Mereka itu ya'budunani. Mereka itu hanya beribadah kepadaku. Ni Allah Subhanahu wa taala. La yusyrikuna bi syai'an. Mereka itu tidak mensekutukan aku Allah Subhanahu wa taala syai'an, dengan sedikit pun. Dengan suatu apapun umum. Jadi mereka itu apa? Hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan mereka tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun umum. Baik itu matahari, baik itu rembulan, baik itu batu yang besar, baik itu pohon yang besar, baik itu jin atau yang selainnya. Umum. Tidak menyekutukan denganku sesuatu apapun. Wa man kafara ba'da dzalika, dan barang siapa yang kafir, yang ingkar setelah hal tersebut, fa ulaika, maka mereka itulah humul fasikun, orang-orang yang fasik, ya. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Ya, dalam ayat yang mulia ini, surat An-Nur ayat 55, Allah Subhanahu wa taala zat yang maha menepati janji. Tidak pernah Allah Subhanahu wa taala itu mengingkari janji. La yukhliful mi'ad, tidak pernah mengingkari janji. Allah Subhanahu wa taala memberikan janji kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh dengan 3 janji ini. Antum coba perhatikan, ya. Di dalam Allah Subhanahu wa taala memberikan janji, di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan beberapa takkid, beberapa penguat. Yang pertama dengan lam, itu namanya lam taukid, penguat. Kemudian yang kedua, layastakhlifannahum. Ya, di situ ada nun tasdid, ya, itu namanya nun taukid, nun taukid sakilah. Nanti insya Allah akan antum pelajari di pelajaran, ya, bahasa Arab, ya. Nanti bisa di nahwu ataupun di sorob, ya. Di sorob tasrifan juga ada tasrif nun taukid, bagian-bagian akhir. Ya, ada nun taukid sakilah, ada nun taukid khafifah. Ada yang ringan, ada yang berat. Kalau yang berat, ya, tasdidnya, ada tasdidnya. Berarti apa? Sungguh-sungguh, benar-benar. Berarti apa? Ya, benar-benar, sungguh-sungguh. Ini untuk penguat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengingkari janjinya, tapi ada syaratnya. Yaitu apa? Beriman dan beramal soleh. Ya, ini apa? Hanya beribadah kepada Allah dan tidak berbuat syirik. Itu syaratnya. Ya, kalau kita ingin mendapatkan 3 janji ini, yakni dijadikan sebagai khalifah di muka bumi, kemudian agama kita dikokohkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian rasa takut kita diganti dengan rasa aman, sentosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini syaratnya, ya. Ya'budunani la yusyriku bihi syai'an. Baik, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah.
Ya. Ini tadi apa? Tentang lanjutan dari agama Islam, ya. Selanjutnya, sekarang akan kita pelajari kandungan dari agama Islam. Waddinul islamiyu aqidatun wasariatun. Fahuwa kamilun fi aqidatihi wasaraihi. Dan agama Islam itu agama yang berupa, kandungannya itu berupa akidah dan syariat. Akidah berarti apa, Pak? Keyakinan, tentang keyakinan, keimanan. Terus demikian juga apa? Syariat, hukum-hukum. Fa huwa kamilun fi aqidatihi wa syara'ihi. Dan dia, agama Islam itu agama yang sempurna, baik dalam sisi akidahnya, demikian juga dalam sisi syariatnya. Ya, kemudian nanti di sini beliau akan menjelaskan ya bentuk-bentuk kesempurnaan agama Islam baik dari akidahnya maupun dari syariatnya. Ya. Yang pertama, al-awwal ya'muru bitauhidillahi ta'ala wa yanha anisyirki. Yang pertama, ini bukti ya kalau agama Islam itu agama yang sempurna, baik akidahnya maupun syariatnya. Agama Islam itu melarang, memerintahkan mentauhidkan Allah, menunggalkan Allah, mengesahkan Allah, wa yanha anisyirki, dan melarang dari perbuatan syirik. Ya, sebagaimana namanya Pak, syirik ya, orang Jawa syirian. Ya Pak, apa artinya syirian, Pak? Itu syirian dulu. Apa artinya syirian? Larangan kan? Iya, itu syirian dulu. Ya, jangan dikerjakan. Ya, jangan diterjang, itu syirian. Ya, syirik. Jangan berbuat apa? Syirik. Yang kedua, ya'muru bisidqi wa yanha 'anil kadzibi. Ya, agama Islam itu apa? Memerintahkan untuk berkata yang jujur. Ya. Sidq, jujur itu apa? Ma waqa al-waqi'. Ya. Apa yang sesuai dengan realita, kenyataan, fakta. Itu namanya apa? Orang yang sidq, jujur. Ngomong apa adanya. Ya. Wa yanha 'anil kadzib, dan melarang dari perbuatan dusta. Yang ketiga, ya'muru bil adli wa yanha 'anil jauri. Ya, agama Islam apa? Memerintahkan berbuat adil dan melarang dari perbuatan curang. Ya. Kemudian di sini beliau, saya Ibnu Utsaimin, menerangkan kepada kita sekalian apa makna adil. Apa makna apa? Adil. Berbuat adil itu apa artinya? Al-adlu wal musawatu bainal mutamasilati wa tafriqu bainal mukhtalifati. Walaisal adlu al musawata al mutlaqata kama yang tikubihi ba'dun nas hina yaqulu dinul Islam dinul musawati wa yutliku fa innal musawata bainal mukhtalifati jaurun la ya'ti bihi al islamu wa la yuhmadu fa'iluhu. Al adlu, adil maksudnya adalah wal musawatu bainal mutamasilati. Maksudnya adalah
menyamakan sesuatu yang sama, yang mirip. Wa tafriqu bainal mukhtalifat, dan membedakan sesuatu yang berbeda. Itu namanya adil, Pak. Ya, menyamakan sesuatu yang sama, yang mirip, dan membedakan sesuatu yang memang berbeda. Walaisal adlu, bukanlah maksudnya adil itu apa? Al-musawata al-mutlaqata. Menyamakan sesuatu secara mutlak. Mutlak. Kama yang tikubi ba'dun nas hina yakul, sebagaimana ya yang diucapkan oleh sebagian manusia ketika mereka mengatakan dinul Islam dinul musawati. Agama Islam itu adalah agama persamaan. Wa yutliku fa inal musawata bainal mukhtalifat jaurun la ya'ti bihi al-islam wa la yuhmadu fa'iluhu. Ya, mereka apa? Mereka memutlakkan, ya. Sesungguhnya apa? Sesungguhnya menyamakan suatu yang berbeda, ya, itu apa? Jaurun. Itu adalah sesuatu yang kecurangan, bentuk kecurangan. Yang mana, Pak? La ya'ti bil Islam, yang agama Islam tidak datang membawanya. Wala yuhmadu fa'iluhu, dan pelakunya tidak dipuji. Ya, itu termasuk apa? Perbuatan curang. Kalau menyamakan sesuatu yang berbeda. Contoh, lelaki dan perempuan itu suatu yang sama atau berbeda, Pak? Beda. Maka yang namanya adil itu apa? Ya dibedakan. Wong dia berbeda. Ya, tidak disamakan, ya. Kalau menyamakan sesuatu yang berbeda itu namanya jaurun, ya. Perbuatan curang, ya. Lawannya adil. Ya. Jadi tidak bisa, ya. Itu enggak sesuai dengan agama Islam, ya. Istilah apa? Emansipasi wanita, ya, antara laki-laki dan perempuan sama, ya. Memang dalam segi syariat hukum maksudnya, ya banyak hal memang banyak samanya, ya, tapi maksudnya menyamakan dalam segala hal secara mutlak. Ini yang mutlak ini loh, yang mutlak itu yang keliru, yang mutlak. Secara mutlak, menyamakan secara mutlak itu yang keliru, ya. Baik. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Ya. Mungkin sampai di sini dulu untuk selesai materinya. Masih ada waktu mungkin 5 menit atau 10 menit. Seperti biasa kita gunakan untuk lebih mendalami lagi apa yang kita baca, biar adil, Pak, ya sekali-kali dari belakang gentilah, nah, gitu kan. Nanti kalau sudah adzan berarti depan ya enggak kebagian, ya ganti yang belakang. Tep, dari belakangnya, Pak, dari antum aja. Baik. Nih, wadinul islamiyu huwa dinul haqqi alladzi dhaminallahu ta'ala liman tamassaka bi haqqat tamasuki ayyan surahu. Pertanyaan yang pertama. Domina itu isim fil atau huruf fi'il. Fil apa? Fil madhi. Tayyib. Domina fil madhi. Selanjutnya, itu Mbak. Domina fil madhi. Pertanyaannya, dia masuk bab
apa atau bab keberapa? Domina. Bacanya domina, bukan domana, bukan domuna. Berarti apa? Yang kamu dari mana? Sini kita duduk. Yang mana berarti ini? Nah, sekarang kita sudah tahu fi'il madinya domina. Fi'il mudhari'nya apa? Domina yatmanu atau yatmunu atau ya cuma 3 itu. A, B atau C. Domina yatmanu atau yatmunu atau yatmanu. Pilih mana? Yatmanu. Antum udah punya kamus belum? Belum? Beli. Dikirain ustaznya mau ngasih toh. Nih, tak ajari buka kamus. Ya, ustaznya aja punya kamus kok, santrinya nggak punya kamus. Ya, antum kalau belajar di rumah dicari di kamus, ya. Kalau belum punya kamus dunia nyata ya minimal punya kamus dunia maya. Domina yatmanu ya, domnan artinya menanggung atau menjamin. Berarti apa? Fa'ila yaf'alu. Ia berarti apa? Kita. Bab berapa tadi, Pak? 5 ya. Bab kelima. Domina yatmanu. Masdarnya domnan atau domanan. Baik. Antum sudah tahu babnya, silakan ditasrif berarti. Kalau enggak gitu antum mungkin enggak nasrif. Ya. Fa'ila yaf'alu berarti contohnya di situ apa di muhtarat? Alima ya. Nah, alima ya'lamu. Ya, Mas. Ditasrif. Istilahi berarti dominayat manun domnan. Yuk terus lanjutkan. Terus itman, baik. Latatman. Terus manun. Iya. Ada isim alatnya enggak? Tidak ada. Baik. Bab berapa yang tidak ada isim alatnya? Ya sebetulnya tergantung fi'ilnya sebetulnya. Kalau menjamin itu ada alat jaminan enggak? Antum kan biasa pakai alat jaminan toh? Ya. Kalau utang itu loh. Berarti ada alatnya ini. Ya dilinjau dari fi'ilnya sebetulnya ya. Ya cuma memang di situ biar gampang ya. Enggak ada isim alatnya. Seperti apa yang bab keempat itu? Hasiba ya. Nah, kamu dari mana? Sini. Hasiba ya. Yasibu. Artinya apa, ikhwan? Menghitung. Kalau menghitung ada alat untuk menghitung enggak? Nah, apa alat menghitung? Kalkulator. Ya, meskipun di situ di buku Muhtarat tidak ada isim alatnya, betul kan? Enggak ada isim alatnya kan? Ya, karena memang kebanyakan di situ adalah isimnya yakni lazim. Yani apa? Tafiha sama naima. Mana tafiha? Rendah. Naima? Lembut. Ada enggak melembut? Ada enggak melembut? Enggak ada melembut. Melembutkan lah itu baru ada melembutkan. Merendah? Ada. Itu kan orang yang merendahkan diri maksudnya itu tawadhu, bukan itu merendah, bukan itu merendahkan diri adanya merendahkan diri. Ya.
Orang yang tawadhu itu merendahkan itu, Pak. Ya kan? Merendahkan. Kalau merendah itu enggak ada merendah itu. Ya, adanya merendahkan. Itu baru ada itu nanti. Ada isim maf'ulnya sama isim alatnya, ya. Baik, lanjut. Antum udah sampai bab berapa ini? Yang 31 udah semuanya? Kok ada yang bilang sudah, ada yang belum toh? Oh iya, enggak masuk. Nah ini, selanjutnya nih. Lanjutnya Pak. Tamassaka. Fi'ilnya madhi, mudhari atau amr? Antum Pak. Tamassaka. Ya belakang, belakang. Antum Pak, belakang Pak. Antum. Mudhari. Kenapa mudhari? Diawali dengan huruf. Nah, betul Pak. Tamassaka fi'il mudhari, betul? Hah? Antum sudah sampai bab tafa'ala belum? Oh, kalau belum ya dimaklumi, kalau belum. Dimaafkan maksudnya. Ya, itu fi'il madhi ya. Dia ikut wazan tafa'ala. Nanti mazid 2 huruf. Ya, ikut wazan tafa'ala. Tambahannya adalah tak sama sin. Atau ya tak sama ain fi'il ya. Asalnya masaka. Masaka yam suku, yam saku atau yam siku? Masaka. Buat PR. Ya. Lanjut. Ayang surahu. Yang suro. Lanjutnya depan Pak. Depannya itu. Yang surahu. Yang suro. Isim fi'il atau huruf? Fi'il. Fi'il apa Pak? Enggak, fi'il apa namanya? Ya, fi'il mudhari. Lanjutnya. Sampingnya Yansurahu. Fi'il mudhari kan? Ya, dia masuk bab apa? Bab keberapa? Bab 1. Bab 1 itu masuk bab apa? Fa'ala ya? Ulu. Taib. Yansuro. Taib. Fi'il madhinya apa? Nasara. Lanjutnya antum ditasrif nasara. Iya, barakallahu fikum. Ya, lanjut. Wa yudhirahu, yudhiro. Asalnya yudhiru ya. Yudhiro karena kemasukan an ya. Nanti antum belajar di nahwu. Sama seperti tadi yang suro, asalnya yang suru. Wa yudhirahu. Wa yudhiro atau wa yudhiru. Antum isim fi'il atau huruf? Lanjutnya yud hiro. Isim fi'il atau huruf? Fi'il. Ya, betul. Fi'il apa? Fi'il apa? Fi'il madhi, mudhari atau amr? Mudhari. Baik. Antum Pak? Wa yud hiro. Tadi artinya apa tadi Pak? Artinya Pak? Wa yud hiro. Memenangkan ya. Kalau secara asal artinya apa Pak Heru? Menampakkan ya, menampakkan. Baik. Ustaz Ferry? Yudhiro. Fi'il mudhari. Fi'il madhinya apa? Saya tanya dulu. Ini sulasi mujarrad atau sulasi mazid? Tadi bacanya yaknya di fathah apa di domah? Wayud hirohu. Ya,
di doma. Kalau ini ini cara gampang. Ya, cara gampangnya. Kalau antum menemui sebuah fi'il mudhari', kalau fi'ilnya itu adalah bentuknya aktif, ya fi'ilnya itu fi'ilnya mabni maklum, kata kerjanya aktif, terus yaknya itu di dhamma, maka itu adalah sulasi mazid. Ya, sulasi mazid. Jadi bukan sulasi mujarrad. Karena kalau sulasi mujarrad, yaknya semuanya di fathah. Yang mabni maklum yang aktif, kata kerja aktif, Ya, bukan yang pasif. Kalau pasif nanti untuk pelajari di mabni majhul. Wayud hiro berarti apa? Dia bukan mujarrad. Berarti mazid. Nah, itu kira-kira apa madinya berarti? Thayyib, betul. Adhara yudhiru. Nah, baru betul. Adhara yudhiru. Nah, adhara yudhiru tadi artinya apa tadi? Artinya? Nah, menampakkan. Antum adhara yudhiru, menampakkan kan? Thayyib. Itu tadi kan mazid, bukan mujarrad. Mazid berapa huruf? Antum siapa? Ilham atau Iqbal itu? Mazid berapa huruf? Adhara itu mazid berapa huruf? Tambahnya berapa huruf? 1. Hurufnya apa? Tambahnya alif. Alif. Sekarang Pak Edi servis. Adi kok Pak Edi. Pak Adi servis. Nah, servisnya ikut terus. Wayud hiro dari adharo. Sekarang mujarradnya apa Pak? Dohiro. Dohiro fi'il mudhari'nya apa dohiro? Ya, yadharu. Dohiro yadharu, ya nampak. Ketambahan 1 huruf adharo menampakkan. Ya ini di antara fungsi tambahan 1 huruf itu apa? Bukan saling. Apa? Di antara 1 fungsi tambahan 1 huruf mazid itu apa? Namanya takdiyah. Ya. Menjadikan fi'il yang semula lazim menjadi muta'addi. Awalnya nampak, kelihatan. Itu muta'addi apa lazim? Nampak. Lazim. Bagaimana kalau kita mau menampakkan gitu? Tambah 1 huruf. Adhara yudhiru, menampakkan. Yang semula tidak butuh objek jadi butuh objek. Ya. Lanjut. Arsala, waladhi arsala antum. Fil apa ini? Arsala. Madi. Ya. Sulasi mazid apa mujarrad? Mazid berapa huruf? 1. Apa tambahannya? Hamzah. Taib. Antum apa mujarradnya? Rosala. Fil mudhari'nya apa? Rosala. Udah nyari belum? Enggak, anunya fil mudhari'nya. Rosala, yarsilu atau yarsalu atau yarsulu. Yang patut mana yang patut ini? Ya, nyari kamus makanya. Antum enggak mau nyari kamus, ya. Rosala yarsilu. Ya, rosala yarsilu. Baik.
Selanjutnya ini walau kariyal musyrikun, kariha antum mah isim fi'il atau huruf? Tep. Antum Pak, kariha fi'il apa itu? Madi. Tep. Apa artinya tadi Pak? Kariha artinya masih gundul. Kariha walau karihal musyrikun. Depannya antum mah kariha, apa artinya kariha tadi? Artinya meskipun itu walaunya. Walau itu udah bahasa Indonesia ya, ikhwan. Walaupun itu loh. Oh, walaupun itu dari walau tau. Oh, iya. Antum baru tahu kan? Walau itu walaupun itu loh. Membenci. Kariha itu membenci. Antum Pak, kariha fi'il madhi kan? Dia ikut wazan apa Pak? Fa'ila yaf. Antum harus tahu ilmu mudhari'nya, ikhwan. Jadi ketika itu tugas antum kalau pengen maju, antum pengen maju enggak? Pengen, harus belajar. Ya. Ketika ketemu fi'il madhi, antum harus tahu fi'il mudhari'nya. Minimal ya 3. Fi'il madhi, mudhari' sama masdar ya. Makanya di kamus Munawir itu minimal 3 itu. Ya, adapun yang lainnya di mana? Di sini. Sini. Maksudnya apa? Ya untuk asrif itu loh. Gitu kan? Tep. Kariha apa? Siapa yang tahu kariha? Yakrohu. Kariha yakrohu. Berarti apa? Ikut wazan. Fa'ila yaf. Alu. Kita. Berapa tadi? 5. Tep. Buat PR ya. Silakan ditasrif kariha. Di rumah. Ya, di rumah. Katanya kemarin nggak ada PR katanya. PR-nya banyak sekali gini kok, suruh baca kok. Belajar katanya nggak ada PR. Tep, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Ya, berarti paragraf yang selanjutnya buat PR ya. Meskipun nggak dicocokkan. Tep, demikian yang dapat kita pelajari pada kesempatan malam yang berbahagia ini. Akhirnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga sedikit yang kita pelajari pada kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa taala menjadikan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa membuahkan amal soleh kepada kita sekalian, sehingga bisa menjadi bekal kita nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Kita tutup. Subhanaka wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.